Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Safira dengan NIM C1 Channel 21208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari materi kita, di mana yang berjudul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah serta Konsep Dasar Akuntansi menurut AA, OIV, dan Pemikir Islam. Baik, kita mulai saja. Nah, untuk yang pertama itu kita harus mengetahui tentang paradigma transaksi akuntansi. Oke, transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan Subhanahu wa Ta'ala sebagai amanah ataupun kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material maupun spiritual. Nah, paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat perangkat syariah dan akhlak sebagai parlemen baik ataupun buruk, benar ataupun salah, di mana paradigma ini membentuk suatu integritas yang membantu terbentuknya karakter dari tata kelola yang baik atau good governance, dan juga sikap disiplin pasar atau market disiplin yang baik. Nah, selanjutnya ialah tujuan dari, sorry. Nah, selanjutnya ialah tujuan dari, oke, kita lanjut ya, bentar. Ini slide-nya. Nah, tujuannya sendiri itu yang pertama, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua transaksi dan juga kegiatan usaha. Nah, yang kedua, informasi kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Nah, yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi peneguhan perbankan syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana investasi pada tingkat keuntungan yang layak atau agar tidak terjadi riba. Nah, yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan juga pemilik dana syariah. Dan juga informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation ataupun fungsi sosial perbankan syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, selanjutnya ialah unsur dari akuntansi keuangan dalam akuntansi syariah. Nah, unsur dari laporan keuangan dalam akuntansi syariah sesuai dengan karakteristik, maka laporan keuangan entitas syariah yang pertama itu ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersil. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, untuk komponennya sendiri itu mirip ya dengan sistem konvensional dan juga syariah. Nah, yang kedua ialah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Nah, di sini terdapat perbedaan, di mana pada syariah, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang kedua, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, yang ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah. Nah, unsur yang berkaitan secara langsung dengan mengukur posisi keuangan adalah aset, kewajiban ataupun hutang, dana syariah, temporer, dan juga ekuitas. Nah, pos-pos ini didefinisikan, yang pertama itu ada aset ya. Aset itu merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariahnya. Nah, yang kedua, kewajiban ataupun hutang. Nah, kewajiban ini merupakan hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.
Yang ketiga, dana syirkah temporer, yang maksudnya dana yang diterima sebagai investasi dalam jangka tertentu dari individu dan juga pihak lainnya, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Nah, yang keempat ialah ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah telah dikurangi semua kewajiban dan dana syirk kontemporer. Entitas ini kalau dalam bahasa bukan akuntansi atau bahasa sehari-harinya itu adalah modal. Selanjutnya kita pahami mengenai konsep dasar menurut AAOIV atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution dan juga pemikir Islam. Nah, kerangka dasar akuntansi merupakan hal yang penting dan untuk itu AAOIV telah mengeluarkan pernyataan yang pertama dan juga yang kedua, di mana manfaatnya dengan ditentukan tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga syariah menurut OIV. Yang pertama itu bermanfaat dapat digunakan sebagai paduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, tujuan akan membantu bank dan lembaga syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi yang belum mengatur. Yang ketiga, tujuan akan membantu untuk memadukan manajemen dan juga membuat pertimbangan atau judgement pada saat menyusun laporan keuangan. Yang keempat, jika ungkapan dengan baik akan mengakibatkan atau akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Jadi lebih ke untuk meyakinkan dari nasabahnya. Nah, yang kelima, penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten dan seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan penggunaan laporan keuangan. Pendekatan yang digunakan oleh para pemikir Islam dalam AAOIV untuk menyusun tujuan laporan keuangan lembaga akuntansi syariah ialah dengan cara mengambil seluruh pemikiran akuntansi kontemporer yang berlaku, kemudian melakukan tes dan analisis apakah pemikiran tersebut sejalan atau bertentangan dengan syariat Islam. Nah, syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIV. Yang pertama harus relevan, di mana syarat ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama disusunnya keuangan. Yang kedua, dapat diandalkan atau dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam hal ini berhubungan dengan tingkat keandalan informasi yang dihasilkan. Dan syarat ini harus memiliki penyajian yang wajar, objektif, netral, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau dalam akuntansi itu tidak ada benar dan salah, yang ada wajar dan tidak wajar. Jadi dalam akuntansi itu wajar itu akan ada standarnya. Misalkan kayak 3% itu wajar, berarti di bawah 3% itu dianggap wajar. Kalau kerugian di bawah 3% itu dianggap wajar, sedangkan kerugian di atas 3% itu dianggap tidak wajar atau terdapat temuan ataupun penyalahan dari laporan keuangan tersebut. Nah, yang keempat itu ada konsisten. Konsisten metode yang digunakan untuk perhitungan dan pengungkapan akuntansi yang sama untuk dua periode penyajian laporan keuangan. Dapat dimengerti, di mana informasinya dapat disajikan dengan mudah bagi rata-rata pengguna laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan yang disajikan dapat mudah dimengerti oleh pengguna laporannya. Nah, namun di sini ada perdebatan para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi syariah. Yang pertama ada dari sisi entitas unit akuntansi. Nah, konsep ini diartikan bahwa setiap perusahaan adalah suatu unit akuntansi yang terpisah dan harus dibedakan dengan pemilik ataupun perusahaan lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Belcoy pada tahun 2000. Nah, terdapat beberapa teori tentang kepemilikan di antaranya. Yang pertama ada property theory, di mana kepemilikan terhadap perusahaan tercermin pada akun entitas sehingga persamaan aset dikurang dengan kewajiban sama dengan entitas.
Yang kedua ada entity theory, di mana pemilik hanya memiliki hak atas sebagian dari kepemilikan perusahaan, karena pemilik adalah hanya salah satu yang berhak atas perusahaan, sehingga persamaannya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ataupun modal. Nah, selanjutnya kegiatan usaha berkelanjutan. Nah, konsep berkelanjutan ini mengasumsi bahwa perusahaan akan berlanjut atau akan terus berlanjut, sustainable, di mana konsep ini memegang peran yang sangat besar dalam standar akuntansi sebagai penyusunan laporan keuangan karena konsep ini akan berhubungan dengan konsep harga perolehan dan juga penilaian aset tetap. Nah, yang ketiga adalah satuan mata uang. Nah, proses perhitungan dan komunikasi aktivitas dalam perusahaan hanya mencatat yang dapat dihitung dengan satuan mata uang. Dengan cara implisit mengasumsikan bahwa daya beli mata uang tersebut adalah stabil. Yang keempat ada dasar akrual. Nah, konsep ini mengatakan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan saat suatu manfaat itu diperoleh, bukan pada saat kas diterima. Hal yang sama terjadi pada beban, yaitu diakui pada saat manfaat diterima, bukan pada saat kas dibayar. Konsep ini diterima oleh AA Oyifi ya, dengan mengacu atas pendapatan dari Khalifah Umar bin Khattab. Hal ini diungkapkan oleh Napier pada tahun 2007. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin kalau ada yang kurang mengerti, boleh dibuka di Akademia Edu, itu ada makalah, udah lengkap materinya. Karena mengingat waktu, tidak mungkin kita menjelaskan semuanya di video. Jadi, bila taufiq wa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.